Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Wulandari. Di video kali ini, saya dan juga Maudi, mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen, akan mempresentasikan materi makalah yang telah kami susun mengenai PHK, yakni dengan judul makalah Analisis Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK Karyawan KFC Indonesia akibat aksi boikot konsumen mengenai dampak dan penanganannya. Penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yakni mengenai latar belakang mengapa terjadi boikot dan PHK di KFC Indonesia. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan boikot. Jadi, boikot adalah bentuk protes terhadap kebijakan atau tindakan tertentu menurut Amarudin dan kawan-kawan tahun 2024. Di Indonesia, boikot terhadap produk Amerika, termasuk KFC, menguat sejak akhir 2023 karena dugaan dukungan Amerika Serikat terhadap Israel dalam konflik Palestina, menurut Octavia dan kawan-kawan tahun 2024. Namun, meski dikelola lokal atau oleh PT Fast Food Indonesia Tbk, KFC Indonesia terdampak persepsi publik dan mengalami penurunan penjualan signifikan. Lalu, akibat dari boikot ini sendiri, KFC menutup gerai dan melakukan PHK di berbagai daerah. PHK ini berdampak secara ekonomi, sosial, dan psikologis bagi karyawan. Situasi ini menekankan pentingnya peran manajemen SDM dalam menangani krisis secara bijak dan manusiawi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kronologi terjadinya kasus PHK di KFC Indonesia. KFC terkena dampak boikot akibat afiliasi salah satu cabang di Israel yang mendukung serangan terhadap Palestina. Meskipun KFC Indonesia menegaskan tidak terlibat, namun persepsi publik tetap memicu penurunan reputasi dan penjualan dari KFC Indonesia. Melalui berita yang kami kutip dari kompas.com, KFC Indonesia mengalami kerugian sebesar 196,21 miliar pada kuartal 1 2024, yakni artinya pada bulan Januari sampai Maret tahun 2024. Lalu, hingga September 2024, perusahaan menutup total 47 gerai dan merumahkan 2.274 karyawan. PHK ini menimbulkan reaksi dari serikat pekerja dan memicu diskusi tentang hak-hak karyawan. Lalu, kira-kira apa saja dampak PHK KFC Indonesia ini terhadap karyawan? KFC Indonesia melakukan PHK terhadap 2.274 karyawan hingga September 2024 akibat penurunan penjualan imbas aksi boikot. PHK ini berdampak serius terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan psikologis para pekerja serta keluarganya. Dampak PHK terhadap pekerja yakni dari sisi ekonomi, yakni kehilangan sumber penghasilan utama, sulit penuhi kebutuhan dasar. Yang kedua, dari sisi sosial, yakni menurunnya semangat kerja, muncul rasa takut kehilangan pekerjaan. Artinya, orang-orang yang tidak PHK dan masih berada di KFC Indonesia, mereka was-was atau khawatir jika suatu saat nanti mereka kehilangan pekerjaannya, karena rekan kerjanya sudah kehilangan pekerjaannya akibat aksi boikot ini. Yang ketiga ialah dari sisi psikologis, yakni karyawan atau pekerja pasti mengalami stres, kecemasan, bahkan resiko gangguan mental. Lalu, apa saja yang menjadi dasar hukum PHK? Yang pertama ialah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 25, yakni PHK adalah pengakhiran hubungan kerja yang menghapus hak dan kewajiban kedua belah pihak. Yang kedua ialah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Cipta Kerja, yakni menegaskan prosedur PHK dan hak-hak pekerja termasuk pesangon dan perlindungan hukum. Pentingnya perlindungan karyawan, yakni artinya PHK harus dilakukan dengan adil, transparan, dan sesuai ketentuan hukum. Perusahaan perlu mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap karyawan dan pentingnya pendekatan manajemen SDM yang manusiawi. Baik, pada slide ini kita membahas mengenai analisis penanganan oleh pihak KFC.
Sebagai respon atas penurunan penjualan akibat boykot, PT Fast Food Indonesia Tbk ini melakukan efisiensi melalui penutupan gerai dan PHK. Namun, beberapa aspek penanganan krisis dinilai belum optimal. Nah, itu yang pertama itu komunikasi manajemen. Belum ada komunikasi terbuka dari manajemen kepada karyawan atau publik yang dapat menimbulkan ketidakpastian dan penurunan kepercayaan. Yang kedua yaitu kompensasi dan pesangon. PHK diklaim sesuai aturan, namun tidak transparan soal jumlah kompensasi, menimbulkan spekulasi dan potensi ketidakpuasan. Yang ketiga yaitu alternatif PHK, tidak ditemukan upaya seperti relokasi, pengurangan jam kerja atau pelatihan ulang, padahal langkah-langkah ini seharusnya diprioritaskan sebelum PHK dilakukan. Situasi ini menunjukkan bahwa penanganan krisis masih relatif dan belum mencerminkan manajemen SDM yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari PowerPoint ini adalah PHK massal di KFC Indonesia tahun 2024 terjadi akibat penurunan penjualan yang dipicu oleh aksi boykot terkait statement pro-Amerika. Sebanyak 42 gerai ditutup dan lebih dari 2.000 karyawan terkena PHK. Penanganan krisis dinilai kurang optimal, terutama dalam komunikasi dan pendekatan humanis. Kompensasi diberikan sesuai aturan, namun belum ada bukti pendampingan tambahan bagi karyawan terdampak. Angka PHK juga bersifat relatif tanpa upaya alternatif, menunjukkan lemahnya strategi manajemen SDM jangka panjang. Nah, sarannya yaitu perusahaan perlu menerapkan manajemen krisis yang strategi dengan komunikasi terbuka dan empati pada karyawan, serta menyusun mitigasi resiko yang mempertimbangkan kesejahteraan pekerja. Pemerintah diharapkan memperkuat pengawasan terhadap PHK massal dan menyediakan pelatihan kerja bagi korban PHK. Sementara itu, karyawan perlu meningkatkan keterampilan melalui reskilling dan upskilling untuk mendapatkan ketidakpastian dunia kerja. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.